walaupun kita mau serius untuk belajar itu jangan lupakan untuk kesehatan mental kita. Kita harus selalu eh, meng kita harus selalu menikmati segala tahap dalam belajar tersebut. Mau itu menghafal, mau itu belajar akademis kan harus selalu kita nikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu yang menginspirasi. Bersama saya, Kaisya Dabita Fahruazi, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Nah Sobat Jubel, seperti di episode-episode sebelumnya, sekarang kita juga telah menghadirkan tentunya satu bintang tamu yang sangat menginspirasi. Kita langsung sambut aja Mushab Zikri Sadawi sebagai tahfiz Al-Quran. Halo Mushab. Halo. Nah Mushab ini, dipanggilnya apa nih Mushab nih? Biasanya dipanggil Aat. Aat, jadi kalau aku bisa manggilnya Aat ya. Iya. Aat juga bisa oke aja, jadi kita bisa saling akrab dan santai aja. Nah sebelum ngulik-ngulik nih, Aat apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah baik. Nah, kalau misalnya ditanya kesibukannya belakangan nih, Aat lagi ngerjain apa sih belakangan ini? Belakangan ini lagi ngerjain bugem sih. Bugem, bab berapa nih bugemnya? Bab 2 baru. Bab 2. Sosial ya atau saintek nih? Sosial sih maksudnya. Sosial. Nah, kalau udah kita tanya aktivitasnya nih Sabar Jubel, kita langsung aja kalian mengulik-ngulik lebih dalam mengenai aktivitas Aat di tahfiz Al-Quran ini. Aat nih, udah berapa lama sih Aat nih menyelami dunia tahfiz Al-Quran? Kalau masalah berapa lama, saya sudah mulai dari kelas 3 SD kira-kira, mulai mendalami sekali. Kelas 3 SD, itu dimulai dari juz amma ya, juz 30 apa gimana? Iya, sama dulu baru. Juz 30. Nah, Aat udah berapa lama sih untuk ikut lomba-lomba gitu, dari kapan biasanya? Kalau lomba tuh dari kelas 4 kalau nggak salah pertama kali ikut lomba tahfiz. Itu ikut lomba tahfiz. Udah berapa kali sih kalau ikut lombanya? Masalah berapa kali mungkin baru 5 kali sih. Soalnya pas SMP tidak terlalu intensif lombanya. Jadi itu baru mulai pas SMA nih ya Sabar Iya. Jubel. Nah, jadi terakhir kalinya nih katanya ikut lomba tahfiz Al-Quran di SMA 5, benar ya? Benar. Nah, itu sebagai juara pertama ya yang Iya. putranya. Boleh nggak dijelasin gimana sistematis perlombaannya kalau untuk lomba-lomba tahfiz? Jadi kalau lomba tahfiz tuh biasanya kalau yang saya ikuti itu lomba sambung ayat. Kamu ngayat. Jadi kita diberikan paket soal ya. Dalam paket soal tuh udah ada tertera ayat apa saja sih yang akan ditanyakan oleh juri untuk yang ikut lomba kan. Nah nanti dari yang ditanyakan itu kita harus menyambungkan ayatnya. Jadi misalnya ditanya ayat sekian, kita harus lanjuti ayat selanjutnya apa selanjutnya. Itu biasanya dari juz berapa? Apa juz 30 aja, apa semua juz, apa gimana? Kategorinya banyak, ada yang juz 30, ada yang juz 1 saja, ada juga yang langsung 5 juz, bahkan ada yang 30 juz langsung itu seluruhnya. Kalau Aat nih masuk kategori yang mana nih? Kalau sih biasanya sejuz sama 2 juz mas. Tapi udah bisa menang gitu ya, keren banget. Nah, kalau misalnya ditanya udah berapa juz yang berhasil dihafal tuh berapa sih At? Kalau yang udah dihafal, alhamdulillah 20 juz dah. 20 juz Sobat Jubel. Itu berhasilnya di kelas 10 ini ya? Oh kalau ini mayoritasnya di SMP kelas Di 9. SMP. Tapi yang kalau bener-bener dihafal emang 20 juz atau ada yang baru dihafal dikit? Yang benar-benar hafal tuh yang lancar tuh kira-kira 5 juz yang lancar. 5 Kalau sisanya masih agak harus dilancarkan lagi. Kalau boleh tahu juga nih, proses yang udah Aat lakuin sampai bisa seperti ini gimana sih? Apa ada hambatan-hambatannya gitu? Untuk proses yang paling penting itu ya istiqomah kan. Sama kalau hambatan tuh pastinya banyak, terutama rasa malas. Biasanya kalau mau ngafal tuh rasa malasnya agak besar sama malas untuk ngafal. Berarti emang harus konsisten ya? Iya harus konsisten tuh. Kalau misalnya nggak latihan sebulan gitu, bisa ada yang lupa nggak kira-kira? Kalau sebulan sama sekali tidak baca tuh banyak yang lupa pasti. Pastinya harus murojaah Iya, ya? harus diulang terus. Itu juga latihan rutinnya Aat berarti? Iya, murojaah tuh yang paling rutin dilakukan. Ada lagi nggak selain murojaah yang bisa Aat lakuin buat latihan gitu? Untuk
Untuk latihan mungkin ini sekali-sekali tuh minta sama orang untuk sambung ayat kan. Di tes gitu Ya ya. di tes gitu. Nah, kalau misalnya ditanya Aat tuh belajarnya gimana, itu emang manggil guru ngaji ke rumah atau ikut ada suatu kelas khusus apa gimana sih, Aat? Kalau caranya untuk sekarang masih pribadi ya, masih secara Pribadi. individu. Tapi rencananya nanti mau coba untuk bukan ngundang sih, untuk mendatangkan guru ke rumah. Mendatangkan guru ke rumah. Berarti selama ini Aat sendiri apa gimana? Diajarin orang tua apa gimana? Kalau di SMA sendiri selama ini. Tapi kalau di SMP ada guru ngajinya memang di sekolah. Oh, jadi itu sekolahnya menyediakan guru ngaji Iya. gitu ya. Keren. Nah, kalau misalnya bicara tentang support ortu gimana nih, lancar? Kalau orang tua sangat mensupport untuk ngafal. Sangat. Iya. Anggota keluarga yang paling nge-support Aat siapa sih? Kalau yang paling support, jujur keduanya sama-sama support sih, sama-sama. Enggak, saya ada kakek, nenek, atau kakak adik, gimana? Oh, kalau itu mungkin nenek sangat support untuk ini. Nah, kalau misalnya ngebahas tentang support nih, pastinya Aat punya motivasi yang besar dong biar bisa sampai saat ini. Motivasi Aat sebenarnya apa sih biar bisa ngafal Al-Quran gini? Motivasi yang utama tuh pastinya untuk mendapatkan rahmat dari Allah kan. Sama juga saya ingin tuh membahagiakan kedua orang tua saya sehingga nanti mereka bisa lebih dimudahkan urusannya di akhirat nanti kan. Masya Allah, benar-benar anak yang berbakti pada orang tua nih Sahabat Jubel. Nah, sekarang kita tanya tentang aktivitas lainnya Aat nih. Aat kalau di sekolah atau di rumah ada nggak sih bakat atau minat yang lagi Aat kembangin? Misalnya eskul, apa nih eskul Aat? Kalau ekskul Kirana. Emang suka kepenulisan gitu ya? Bukan suka sih, lebih mau mencoba untuk nulis. Kalau nggak salah Aat tuh wakil ketua Kirana, benar ya? Iya, yang ketua angkatan yang sekarang. Tahun Keren 26. banget. Kalau untuk lomba-lomba kepenulisan juga pernah ikut? Lomba penulisan sih karena masih mengembangkan ya baru satu yang ikut kan. Tapi pernah juga ya? Berarti emang menyeimbangkan potensi akademik juga ilmu di akhiratnya. Duh, keren banget. Nah, pastinya kita semua nih yang pernah nonton Jubel Podcast pasti suka banget sama Aat dan ingin banget ikutin jejak Aat nih. Kalau boleh kasih tips-tips nih, bisa nggak kasih tips yang bisa kira-kira buat kita bisa menjadi kayak Aat nih? Kalau untuk menghafal tips yang saya punya itu pertama harus isi koma. Dan kedua itu kalau mau menghafal kita harus jangan memaksakan diri kan. Karena kadang tuh ada orang yang kalau menghafal tuh mau seperti langsung cepat kan hafalnya. Itu sih gak bisa, hafal harus bertahap-tahap. Mungkin untuk sekarang harus lambat dulu, tapi nanti semakin dengan kita latihan akan lebih cepat untuk menghafal kan. Jadi saran saya ya pertama isi koma dan kedua ya jangan terlalu bikin stres ngafal tuh. Harus dibikin enjoy kan. Nah, sama jangan lupa juga untuk selalu mengulang hafalannya. Soalnya hafalan tuh dia paling rawan lupa kalau dibiarkan aja. Jadi emang rawan lupa ya. Iya. Nah, Aat itu targetnya pasti ada dong. Iya. Apa nih target untuk kedepannya hafalannya? Target sih rencananya kalau bisa 30 juz pas kelas 11 nanti. Kelas 11 udah 30 juz, berarti itu nambah 10 ya? Iya. Duh, keren banget. Ini motivasi yang benar-benar besar ya Sahabat Jubel. Nah, terakhir nih, kalau ditanya moto hidup yang bisa bikin Aat sampai saat ini berjuang gitu, apa sih moto hidup yang Aat pegang sampai saat ini? Moto hidup sih kalau saya ini, walaupun kita mau serius untuk belajar itu jangan lupakan untuk kesehatan mental kita. Kita harus selalu menikmati segala tahap dalam belajar tersebut. Mau itu menghafal, mau itu belajar akademis kan harus selalu kita nikmati. Berarti harus selalu enjoy dan mengimbanginya ya. Nah, duh keren banget nih, jadi agak insecure kali sama Aat ini. Tapi semoga kita semua bisa meniru jejak Aat ini ya. Nah, Aat, aku mau bilang makasih banget udah mau datang ke podcast Jubel Inspiratif kali ini dan udah bisa ngasih motivasi yang besar nih bagi seluruh sobat Jubel. Dan terima kasih juga untuk seluruh sobat Jubel yang udah nonton nih podcast Jubel Inspiratif bareng Aat dari awal sampai akhir. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di Jubel Inspiratif berikutnya. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.